Jadi proses infaknya ini sudah apa namanya terjadi luas. Oke. Berikutnya langsung data kliniknya. Data klinik tekanan darah sempat ini ya diastolnya yang sempat nggak bagus ya 100. Tapi diberi apa ini terapinya untuk kontrol tekanan darah? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tadi yang jawab barusan siapa namanya? Erika Zahrotul. Erika. Oke. Silakan. Izin menjawab Ibu untuk kontrol hipertensinya bisa diberikan captopril dan juga eh, diberikan untuk di pasien ini eh, kontrol hipertensinya diberikan kombinasi obat yaitu captopril dan juga furosemid. Coba pola terapinya, Mbak. Pola terapi. Oke. Oke. ISDN-nya ini eh, sublingual, ya, cukup sublingual. ISDN ini perannya untuk apa, Mbak? Ya, Pak. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Jadi ISDN perannya adalah sebagai Emalia ini vasodilator kelompok untuk berapa ya? Kelompok 2. men- Bentar. Emalia ini Nggih, Bu, kelompok 2. tadi belum presentasi. Sudah, Bu, saya tadi membacakan yang di awal. Oh iya sih. Emalia, betul. Nggih, Bu, jadi Kenapa? ISDN berfungsi sebagai vasodilator untuk melebarkan pembuluh darah sehingga suplai oksigen bisa memenuhi demand oksigen yang dibutuhkan untuk jadi jika suplai oksigen memenuhi demand oksigen maka rasa nyerinya bisa berkurang. Artinya metabolismenya itu sudah menjadi erup kembali ya. Jadi nyerinya, jadi produk-produk itu sudah mulai mereda ya. Kemudian untuk IMA ini kan IMA eh, data STEMI atau non STEMI ini. Pada pasien ini terjadi eh, diagnosanya STEMI atau non STEMI, Pak? Nggak ada data. Tidak ada data untuk EKG-nya, Bu. Tapi judulnya mestinya ada. Jadi infak miokard akut. eh, Kalau sudah luas itu biasanya juga apa namanya sudah terjadi kebuntuan yang anu, ya itu kira-kira EKG-nya data EKG-nya itu eh, Izin menjawab, Bu. eh, Jika dilihat dari nyeri pasien anginanya yang tidak stabil, maka kemungkinan besar pasiennya sudah mengalami STEMI, yaitu oklusinya sudah total. mm, mm. Oke. Nah, kalau oklusi total tentunya eh, diberikan apa Mbak? Kalau beda enggak yang
tata laksana STEMI dengan non STEMI. Kalau oklusi total, ada terapi apa kalau oklusi total? Atau tata laksananya bagaimana? Kalau itu masih bisa diberikan kayak anti trombolitik Ibu. Tapi kalau yang oklusi total bisa dilakukan. Ada Kak di sini fibrinolitik. Kalau toh itu total, apa namanya? STEMI ya. Fibrinolitiknya tidak ada, Bu, tidak diberikan. Seharusnya diberikan. Iya, akutnya ini. Jadi apa apa namanya? Kenapa di sini antiplateletnya kombinasi dan diberikan loading dose ya di sini. Apa alasannya? Diberikan loading dose. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Jadi untuk DAPT-nya diberikan loading dose karena ini imannya kan sudah akut. Jadi terjadi aktivasi trombositnya itu sudah cepat karena ruptur plak aterosklerosisnya sehingga loading dose-nya itu diberikan untuk memastikan kalau agregasinya itu sudah dihambat lebih cepat untuk mencegah perluasan trombusnya. Masuk yang luas itu apa nih, Mbak? Masuk trombosis yang luas. Yang luas kematian selnya, Bu. Infaknya ya, untuk mencegah infaknya ya. Jadi kalau diberikan loading dose ya dan apa kombinasi juga diberikan kombinasi ya supaya trombusnya yang segera hilang ya. Kan juga selain itu kan juga diberikan apa selain antiplatelet? Antikoagulan, Bu. Antikoagulan. Antikoagulan di sini siap apa diberikan apa? Injeksi fondaparin, Bu. Injeksi fondaparinux. Termasuk jenis apa Mbak itu? Antikoagulan yang apa itu? LMBH atau FUA?
Apa bedanya LMDH dengan FUA? Nah, itu nanti eh, dilihat ya, dipelajari lagi, yaitu antikoagulan itu ya apa antara heparin, kemudian enoxaparin, fondaparinux. Nah, itu penggunaannya kan eh, juga beda-beda. Bagaimana terkait dengan terjadi efek samping perdarahannya. Nah, itu mana yang lebih aman ya. Tuh. Tapi kalau yang heparin itu biasanya memberikan efek samping perdarahan yang ini eh, lebih terjadi gitu ya dibanding yang lain. Tapi heparin ini juga bermanfaat ketika dia dilakukan eh, ini kateterisasi atau PCI ya. Itu lebih ini apa lebih lebih cepat ya untuk membantu PCI-nya ya. Jadi memasukkan apa stand-nya itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi pemberian klopis, simvastatin, kemudian di ini dengan koagulan ya karena agregasi platelet itu selalu diikuti dengan koagulasi. Kira-kira kenapa Mbak kok diberikan dopamin, dobutamin? Apa peran dobutamin di sini? Nah, yang lain nggak ada yang pengen nambah nilai lah. Kenapa kok diberikan dopamin? Dopamin dan dopotamin. Di sini ada dopotamin, ada dopamin. Siapa tadi yang presentasi dopotamin tadi? Saya Ibu. Silakan dijelaskan, Yuyun. Untuk pemberiannya dopaminnya itu untuk menaikkan tekanan darahnya karena pada tanggal 16 dan 17 di data labnya itu tekanan darahnya sangat rendah Ibu. Sangat rendah itu berapa? Oh, sebentar Ibu. 80/65 dan 90/60 Ibu. Di hari ketiga, coba tekanan darahnya turun. Kita Hari cek coba. ketiga naik Ibu jadi 110/70. Dopamin diberikan pada hari ketiga. Coba hari ketiga data kliniknya apa? Data klinik 1, 2, 3. Ya, ini eh, sebenarnya pada hari terjadinya ini tekanan darah agak menurun ini kan di hari keempat, tapi diberikan doputamin pada hari ke 3. Ya mungkin karena 60 ini ya yang ini sudah dimulai, tapi ini kenapa kok jadi eh, justru diberikan ini sudah terjadi perbaikan ya 110/60, 110/80. Coba terapinya lagi. Kenapa diganti ke dopamin? Diberikan pertama kali apa?
doputamin. Doputamin kemudian di switch ke dopamin atau ada kombinasi di sini. Ada kombinasi pada hari keempat ini, kombinasi dopamin, doputamin. Iya, kenapa alasannya, Mbak? Siapa tadi yang dopamin tadi? Saya Ibu Yuyun, Ibu. Heeh. Kenapa itu ada di kombinasi dopamin, doputamin? Oh, mohon maaf Ibu, kalau dari jurnal yang saya baca kemarin itu karena terjadinya double terapi Ibu, seharusnya itu hanya menggunakan doputamin saja. Sebetulnya pemberian obat-obat vasoaktif ya, seperti dopamin, doputamin itu ya sebetulnya ada tata laksananya. Artinya dopamin, doputamin, epinefrin apa itu ya. Jadi itu memang ada di kombinasi sih ya. Jadi kalau memang apa namanya dopamin nggak mempan ya tidak eh, belum bisa menaikkan apa tekanan darah atau mapnya ya itu eh, kombinasi kadang juga diberikan atau bahkan dopamin dengan epinefrin itu juga eh, bisa dikombinasi gitu ya. Nah, itu apa namanya di jurnalmu seperti apa anunya eh, menjelaskannya. Jurnal yang kamu ambil bagaimana menceritakannya. Gimana Yuyun di jurnalmu? Di jurnalmu. Tadi ada jurnal pendukungmu kan ya? Yang lain bisa Izin membantu menjawab, Bu. ya. Jadi kalau berdasarkan PNPK itu dopaminnya bisa diberikan untuk mengatasi hipotensi dan meningkatkan perfusi organnya. Kemudian dikombinasikan dengan dopamine itu untuk meningkatkan kontraktilitas jantungnya dan mencegah gagal jantung akibat disfungsi ventrikel kiri. Karena kan tadi imanya itu sudah eh, Luas. anterior udah luas. Jadi udah ada ventrikel kirinya sudah sulit untuk kontraksi. Untuk mengatasi atau untuk prevensi eh, kemungkinan itu terjadi apa penurunan perfusi ya itu ya, sehingga diberikan dopamin ya dan terakhir kombinasi selalu dikombinasi ini nggak kelihatan. Terakhir yang digunakan adalah selalu kombinasi ya ini doputamin. Berikan berapa hari Mbak itu? 1, 2,
udah oke lah ya, seperti itu ya, udah betul. Kemudian furosemid ya, jadi furosemid itu di sini apa namanya, diberikan untuk indikasi yang mana? Apa hubungannya dengan ini tadi? Untuk imah furosemid berperan di mana? Ya, kemungkinan ada retensi ya. Jadi kan karena ini eh, apa di awal, coba tekanan darahnya, coba ini data kliniknya Mbak ke atas. Di awal tekanan darahnya ini ya 120, sebetulnya ya 160/100 ini ya. Jadi eh, kemungkinan juga apa namanya RAAS-nya juga ini ya. Jadi ya itu tata laksana hipertensi itu kan bisa dengan diuretik ya, karena terjadi walaupun tidak terjadi apa namanya bengkak ya kan enggak ini ya, jadi tidak harus terlihat seperti itu ya. Jadi tata diuretik kan ini juga tata laksana hipertensi. Diuretik bisa dengan captopril ya, diuretik dengan beta blocker, diuretik dengan DCP. Nah itu, tapi di sini untuk diuretiknya diberikan apa? Poraterapi kembali lagi. Siapa tadi presentasi diuretik? Siapa tadi yang presentasi diuretik? Captopril? Hmm. Loh, kok lupa? Tadi yang presentasi siapa? Untuk captopril? Captopril saya, Ibu. Oh, Yuyun juga. Kenapa Mbak ini captopril ini? Captopril ini berperan di mana? Captopril dan diuretik ini. Kalau captopril, kenapa diberikan captopril? Perannya ada di mana aja captopril? Diberikannya captopril dikarenakan pasien IMA sangat berpotensi untuk mengalami remodeling jantung, Ibu. Ya, jadi captopril itu juga untuk mengatasi remodeling ya. Tadi kan infak luas ya, berarti kan terjadi remodel. Ya, itu perlu diperhatikan terkait dosis ya. Jadi karena efek samping dari captopril itu kan hipotensi, sehingga pemberian dosis itu mesti tapering up ya. Coba di sini kita lihat 6,25. Ini kan
beberapa hari ya 6,25. Hati-hati memang ini harus sesuai dengan perbaikan eh, kondisi pasien. Baru ditingkatkan ini menjadi 3 kali 12,5. Ya, belum sampai ke ini. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir ini saya masih 1 kali lagi ya satu. Kemudian kenapa diberikan digoxin? Untuk nadi pasien yang tinggi, Bu, yang cepat. Untuk apa? Nadinya pasien yang tinggi atau aritmia. Kenapa kok aritmia? Manifestnya dari IMA. Manifest dari imam. Ya kurang mekanistik lah Mbak. Jadi eh, artinya patofisiologisnya itu kenapa sih terjadi aritmia? Jadi pada otot jantung yang infak itu ya, artinya terjadi remodeling itu eh, akan terjadi kontraksi sel otot jantung itu yang memberikan peluang terjadinya eh, ritme yang cepat gitu ya. Jadi eh, bahaya nggak kalau aritmia itu? Siapa yang barusan aritmia tadi? Halo? Siapa yang tadi aritmia tadi, digoksin tadi? Iya, Ibu. Fariha, bahaya nggak kalau terjadi aritmia? Berbahaya, Ibu. Bahayanya apa? Apa bahayanya, Mbak? Oh, Mungkin kalau aritmia. detak jantungnya tinggi dalam jangka waktu yang lama bisa sampai kematian itu. Iya, nanti jantung bisa. Jantung di jantung bahaya itu. Makanya segera diturunkan ritmenya itu. Apalagi ini tadi kan AF ya, arterial. Apalagi kalau ventricle fibrilasi lebih bahaya. Ya, itu yang tadi atrial fibrilasi. Diberikan digoxin, tadi diberikan ya. Kenapa satu lagi ya? Tadi kenapa kok jadi ada ceftriaxone di sini ya? Kira-kira dampak dari apa ini? Siapa tadi Izin yang menjawab, Bu. Mm-mm. Eh, karena pasiennya di ICU ya, Bu, jadi membutuhkan antibiotik empiris. Loh, di ICU membutuhkan antibiotik empiris ya. Ininya apa namanya? eh Terjadinya apa namanya? Pemberian ceftriaxone itu dasarnya apa gitu loh yang saya. Ada indikasi di mana? Hmm? Bukan karena di ICC, di ICU. Ya. Tapi kan Ada leukositosis, Bu, pasiennya. ada apa? Leukositosis. Ya leukositosis itu karena terjadi apa? Itu kan data lab itu leukositosis. Kenapa sampai terjadi leukositosis? Loh, infak loh. Diindikasikan ada infeksi. Hah? Kenapa? Karena otot jantungnya terjadi inflamasi, Bu.
Ya, infak tadi itu kan antara lain juga inflamasi, kemudian ada apa namanya, inflamasi kan akan berkembang ke infeksi ya, banyak mediator-mediator inflamasi ya itu. Kalau jantung itu eh, choice-nya itu ceftriaxone memang first line-nya. Nah, itu untuk apa, prevensi terjadinya kardio apa, aduh, infeksi di jantung itu apa namanya, mio kardio kardio, oh ya, aduh, jadi lupa ya, untuk infeksi di jantung itu jadi lupa. Ya ini untuk itu ya, yang jelas itu nanti di oleh ono loh ya, untuk Apa miokarditis nih, Bu? ya miokarditis ya, kardiomiolitis, miokarditis ya, betul. Terus juga diberikan ini itu ya. Jadi kalau dirangkum ya, jadi kalau rangkuman daripada kondisi pasien ini ya, jadi semuanya harus pemikirannya harus ilmiah ya, mulai dari patofisiologinya sampai ke terapinya ya. Jadi dia pasien yang IMA ya, mungkin IMA yang apa etiologinya karena hipertensi ya, hipertensi, kemudian hipertensi yang mungkin tidak diperhatikan sehingga eh, sampai terjadi komplikasi IMA, yaitu terjadi eh, mungkin juga lipidnya bagaimana tadi juga tinggi ya, hiperlipidemia juga ya, mungkin eh, hiperlipidemia kemudian hipertensi sehingga akan mengganggu pada pembuluh darah, terjadi apa, PJK ya, PJK yang jenis STEMI ya. Tapi ini tidak, tetap diberikan terapi ini ya, mungkin tidak yang dilakukan PCI ya. Jadi diberikan anti iskemik ya, ISDN, acetosal, klopi, simvastatin. Kemudian satu trimetazidin ya, dia itu akan mengurangi apa tadi, supply, akan mengurangi demand oksigen ya, secara dia mempunyai jalur tersendiri ya untuk menurunkan kebutuhan oksigen, pencahar untuk menurunkan kebutuhan energi juga ya, supaya DAB-nya itu juga gampang dia spam ya untuk ini tadi. Metoclopramid itu artinya itu kan eh, efek simptomat, nanti efek-efek yang eh, tidak spesifik, artinya efek-efek yang muncul secara psikis ya, orang eh, mikir, stres, jadi apa, kalau sudah stres ya ganti ke arah lambung, nah itu akan seperti itu, tapi bukan yang utama dari penyakit ini ya. Jadi diatasi yang dengan captopril, remodeling, bisoprolol juga sebagai anti aritmia ya, kecuali digoxin. Bisoprolol ini sangat berperan penting ya. Kecuali apa, menurunkan nadi, juga menurunkan produksi renin, menurunkan tahanan perifer. Nah ini sehingga bisoprolol ini sangat membantu ya. Kemudian karena anterior luas ya, dopamin, doputamin diberikan. Kemudian juga untuk menghindari terjadinya kardio kardio apa mau
apa terjadi Miokarditis Ibu. miokarditis, kardiomiolitis, miokarditis ya juga ini ya diberikan itu eh, karena juga ditunjang dengan suhu yang meningkat ini kemudian jadi didukung oleh demam ya itu dikhawatirkan dan terjadinya miokarditis ya itu. Nah, itu ya jadi pada kasus ini ya itu seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengakses baik terapi maupun patofisiologinya itu menjadi penting ya. Karena terapi-terapi yang ada itu juga untuk mengatasi patofisiologi terjadinya patofisiologi yang ada ya. Ya sehingga menjadi bagus kembali gitu. Saya kira cukup ya, cukup bagus ya. Alhamdulillah bisa diakhiri ya. Ini saya stop jam 10. Oke, berikutnya kelompok 3 Terima kasih, Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin presentasikan kami dari kelompok 3 dengan kasus 1 dengan kasus PJK dispepsia sindroma dengan angina pectoris. Next. Yang beranggotakan next. Untuk definisinya, untuk PJK sendiri, penyakit jantung koroner terjadi karena penumpukan plak di dalam arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung. Plak ini terbentuk dari kolesterol dan zat lainnya, menyebabkan penyempitan atau penyumbatan aliran darah. Proses ini dikenal sebagai aterosklerosis. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi aliran darah yang dibutuhkan oleh otot jantung, memicu serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak. Lalu untuk dispepsia sindroma sendiri, adalah penyakit yang tidak menular saluran pencernaan, namun banyak terjadi di kalangan masyarakat di dunia. Sindrom dispepsia berupa kumpulan gejala atau sindrom rasa dan nyeri atau rasa tidak nyaman di lambung, mual, muntah, kembung, mudah kenyang, rasa perut penuh, sendawa berulang atau kronis. Keluhan yang timbul biasanya berbeda pada tiap individu penderita. Baik untuk angina pectoris sendiri, didefinisikan sebagai nyeri dada substernal, tekanan atau ketidaknyamanan yang biasanya diperburuk oleh pengerahan tenaga dan atau kecemasan atau stres emosional atau mental lainnya berlangsung lebih dari 30 hingga 60 detik dan berkurang dengan istirahat dan atau nitrogliserin. Nyeri atau ketidaknyamanan dapat menjalar ke lengan, naik ke leher, ke rahang bawah, ke epigastrium, dan terkadang ke punggung. Biasanya berlangsung antara 5-15 menit. Terkadang digambarkan sebagai nyeri atau rasa terbakar. Next. Untuk epidemiologi penyakit jantung koroner, menurut Riskesdas 2018 juga melaporkan bahwa prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosa dokter di Indonesia mencapai 1,5%. Dengan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 2,2%, diikuti oleh DI Yogyakarta dan Gorontalo dengan prevalensi masing-masing 2%. Berdasarkan diagnosis atau gejala, estimasi jumlah penderita penyakit jantung koroner terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 375.127 orang, sekitar 1,3%. Sedangkan jumlah penderita paling sedikit ditemukan di Provinsi Papua Barat, yaitu sebanyak 6.690 orang, sekitar 1,2%. Untuk etiologi angina pectoris adalah nyeri dada akibat iskemia miokardium yang terjadi ketika suplai oksigen ke otot jantung tidak mencukupi kebutuhan. Pada penderita penyakit jantung koroner, kondisi ini umumnya disebabkan oleh aterosklerosis arteri koroner, yaitu penumpukan plak lemak yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner. Penyempitan ini mengurangi aliran darah ke miokardium, terutama saat kebutuhan oksigen meningkat seperti selama aktivitas fisik atau stres emosional. Untuk dispepsia dapat dibedakan berdasarkan dispepsia organik, yaitu berasal dari GERD, ulcus pepticum, kanker lambung, gangguan motilitas lambung, infeksi lambung oleh bakteri Helicobacter
pylori, malabsorpsi karbohidrat, efek samping obat NSAID. Kemudian untuk dispepsia fungsional tanpa etiologi yang jelas atau idiopatik karena tidak ditemukan abnormalitas pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang endoskopi. Kemudian ada USG abdomen dan ronsen abdomen. Dispepsia fungsional biasanya berkaitan dengan gangguan psikosomatik akibat cemas, stres, dan depresi. Untuk patofisiologinya, PJK terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah akibat plak. Tumbuhnya plak karena kadar kolesterol LDL yang relatif tinggi serta menumpuk di bagian dinding arteri akan mengganggu aliran darah serta merusak pembuluh darah. Kondisi arteri mengeras akibat penumpukan plak disebut aterosklerosis. Hilang, Mbak. Ini ya. Oh, enggak kelihatan anunya. Nah, Baik, di sini untuk tata laksana PJK-nya yaitu yang pertama ada painkillernya bisa menggunakan morfin, terus ada suplemen O2-nya, terus ada terapi anti iskemiknya, ada nitrat, beta blocker, dan CCB. Terus untuk antiplateletnya dan antikoagulannya bisa menggunakan aspirin, clopidogrel, heparin atau low molecular weight heparin dan lain-lain. Terus yang kelima ada fibrinolisis pada infak miokard dengan elevasi ST. Terus yang keenam ada revaskularisasi koroner. Untuk tata laksananya bisa dibaca sendiri. Ini next. Di sini untuk tata laksana dispepsianya, yang pertama dispepsia belum diinvestigasi dan tanpa tanda bahaya. Yang A ditata laksana dengan terapi empiris selama 1-4 minggu. Terus Lola kembali, Lutfi. Justru poinmu itu kan di tata laksana di IMA-nya. Jangan bawa anu gitu, bawa apa pas-pas itu. Iya, sebentar Bu. Untuk terapi penurunan lipid pada pasien PJK-nya ini selama masuk perawatan sebelumnya yang Oke, pertama kalau lipid menggunakan oke ya. Jadi sebetulnya yang penting itu juga tata laksana PJK ya. PJK sendiri bukan yang lowering ini. PJK sendiri tata laksananya bagaimana? Mestinya PJK mesti ada yang diawali oleh SKA, sindrom koroner akut. Coba atasnya, coba lagi PPT-mu. Gini kok ya, mestinya ada SKA juga ini. Awali kan SKA, sindrom koroner akut, ada angina pectoris, unstable angina pectoris, STEMI, non-STEMI, STEMI, mestinya seperti itu ya. Nanti diganti nih anunya. Coba lagi berikutnya. Nah, kok langsung lowering
apa namanya lipid lowering. Jadi ini salah satunya ya. Sebenarnya secara menyeluruh itu kalau SKA ada EKG, ada pemeriksaan enzim ya, enzim troponin seperti itu mestinya. Lanjut, kurang pas ini kamu ngambilnya ini tata laksananya. Lanjut, oke, dispepsia. Dispepsia ini penyakit ini aja apa yang lain ini gangguan yang lain ini. Oke wis, pocon wis. Wis oke lanjutkan untuk yang berikutnya. Tata dispepsia apa singkatnya gitu disingkat gitu. Untuk yang selanjutnya di tata laksana dispepsia yang kedua yaitu terdapat tanda bahaya. Yang pertama penurunan berat badan, disfagia progresif, muntah, terus pendarahan saluran cerna, anemia, demam, massa daerah abdomen bagian atas, terus riwayat keluarga kanker lambung. Untuk yang ketiga ini dispepsia awitan baru pada pasien lebih dari 45 tahun. Yang keempat ada dispepsia organik, penanganan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Ini yang pertama bila hasil endoskopi ditemukan lesi mukosa, maka pengobatan dilakukan sesuai kelainan yang ditemukan. Terus untuk yang kedua, ulkus peptikum diberikan kombinasi PPI dan mukoprotektor. Terus yang ketiga ada gastritis, diberikan pilihan H2 blocker, PPI atau antasida. Untuk di sini ada dispepsia fungsional. Untuk dispepsia fungsional ini meningkatkan efektivitas pengobatan, dianjurkan untuk kombinasi obat yaitu antara PPI dengan antasida atau H2 antagonis. PPI dengan antasida atau H2 antagonis dengan antasida. Sedangkan jika ada keluhan mual atau kembung dapat diberikan metoclopramid atau domperidone. Di sini ada tata laksana angina pectorisnya. Yang pertama untuk pereda anginanya, lini pertamanya nitrat kerja cepat ditambah dengan penyekat beta atau CCB laju jantung. Terus untuk pertimbangan CCB dan dihidropyridin jika laju jantung rendah atau intoleransi. Terus pertimbangkan penyekat beta tambah CCB dihidropyridin jika CCS angina lebih dari 2. Untuk lini keduanya dapat ditambahkan atau diganti dengan lini yang kedua. Ini contohnya ada ivabradin, nitrat kerja panjang, nikorandil, ranolasin, dan trimetazidin. Untuk pencegahannya di sini bisa ditata laksana pola hidup, kontrol faktor resiko, sama edukasi pasien. Untuk farmakoterapinya bisa pakai aspirin, statin, atau pertimbangan HCI atau ARB. Next. Lalu untuk manifestasi klinisnya pada kasus ini yaitu yang terjadi angina pectoris, di mana manifestasi klinisnya yang terjadi yaitu nyeri dada di dekat tulang dada, lalu nyeri di epigastrium, lalu nyeri rahang atau gigi, lalu ada nyeri di antara tulang belikat, lalu ada nyeri di sisi kiri bahu. Next. Selanjutnya profil pasien Tuan S, usia 66 tahun. Dengan keluhan utama, pasien mengalami nyeri dada sebelah kanan, cekit-cekit, pasien sesak. Keluhan tambahannya yaitu kepala berkunang-kunang,
Didiagnosis PJK arteriol luas, dispepsia sindroma, angina pectoris. Riwayat penyakitnya DM PJK VES. Next. Riwayat pengobatan pasien mengonsumsi antiplatelet clopidogrel serta antiangina Vasorbit 4 kali 10 mg. Next. Dan berikut catatan perkembangan Untuk profil pengobatan pada Ini pasien, data labnya mana? Data klinik data labnya. Kok langsung profil pengobatan? Mana data labnya, data kliniknya. Langsung obat. Mohon maaf ada selanjutnya Ibu. Ya silakan dibaca. Data kliniknya sebagai berikut. Untuk tekanan darahnya di hari pertama 110/80. Untuk RR-nya tidak ada dan nadinya 80. Untuk suhunya 36,2, untuk nyeri dadanya plus. Untuk nyeri perutnya plus, untuk pusingnya tidak ada, untuk sesaknya plus, untuk Di BAB-nya tidak pusing ada. jok ngono nek mau moco iku, Mbak. Nyeri perut, ya. Terdapat nyeri perut pada hari ke-1, 2, 3, 4. Ini positif. Pusing tidak ada. Kok pusing ada ini di hari ketiga ini pusing. Terdapat pusing pada hari keberapa itu sampai hari keberapa gitu. Itu data dibaca yang betul. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Nah, setelah ini data labnya mana? Siapa itu yang Untuk data labnya di sini pada tanggal 25 bulan 5 pasien mengalami hipertrigliseridemia yang ditujukan dengan data lab dengan TG yang tinggi yaitu 336 mg per desiliter. Kemudian ada data yang lain yang relevan yaitu ada data EKG pada tanggal 23 bulan 5 dengan menunjukkan T intervensi V2 V5. Next. kamu meletakkan ininya kok nggak ini sih, harusnya kan di atas itu setelah pasien itu data klinik, data lab, baru pola terapi, gak pencar-pencar begini ya. Jadi terus alur pikirnya itu kan jadi nggak, kurang sistematis. Oke. untuk profil pengobatan pasien, saat pasien masuk rumah sakit, untuk pengobatan infak miokardnya, yang pertama ada ISDN masuk dengan IV infus, dosisnya 1 mg per jam dengan cara IV drip. Terus ada clopidogrel, SOAP-nya mana Mas, SOAP-nya? SOP-nya di belakang Ibu. Ini masih profil pengobatannya. Ya langsung di SOAP ya, nanti kita ini langsung di Oke Bu, baik. SOAP. Baru opo dalam DKI opo ini. Oke, silakan. Nanti kita Untuk problem medisnya, pasien mengalami
vertigo dengan subjektifnya itu kepala berkunang-kunang, pusing di tanggal 25, 26, 27, 28 dengan data objektifnya itu pusing. Kemudian untuk asesmennya pengobatan vertigo biasanya direkomendasikan dengan monoterapi menggunakan beta histin tablet dengan dosis awal beta histin untuk vertigo adalah 3 kali 6 mg yang dikonsumsi setelah makan. Studi sistematik menunjukkan bahwa beta histin lebih efektif secara signifikan dalam mengurangi gejala klinis vertigo dan memiliki efek samping yang lebih minimal, sehingga pemberian vertigo sudah tepat. Untuk plannya dimonitoring kondisi pasien. Kemudian selanjutnya adalah PJK dengan subjektifnya pada tanggal 23, pasien mengalami nyeri dada pada sebelah kanan, hilang timbul sejak tanggal 22 setelah mandi sore, yaitu ada sesak napas juga dan nyeri perut. Kemudian pada data objektif, di sini EKG-nya keinversi F2 sampai F5, RR-nya 36, dan nadinya 76. Kemudian pasien juga mengalami nyeri dada dan pada tekanan darahnya 110/80. Kemudian di sini terapi yang diberikan pertama yaitu terapi clopidogrel diberikan sebagai terapi antiplatelet yang berfungsi untuk mencegah kejadian kardiovaskular berulang pada pasien dengan riwayat PJK. Pemberian terapi dimulai pada saat MRS pada tanggal 23 bulan 5 jam 3 pagi dengan loading dose 300 mg untuk mencapai efek yang cepat dan optimal dalam mencegah pembentukan trombus pada pembuluh darah koroner. Kemudian pada tanggal 23 jam 7 dilanjutkan dengan dosis 1 kali 75 mg per oral hingga tanggal 29 bulan 5 sebagai terapi maintenance untuk mencegah pembentukan trombus dan mempertahankan efek antiplatelet yang stabil. Terapi yang diberikan sudah sesuai. Next. Kemudian untuk DRP-nya di sini efek samping dari penggunaan clopidogrel merupakan perdarahan seperti perdarahan pada gastrointestinal. Kemudian juga di sini pasien menerima obat PPI, penggunaan clopidogrel dengan PPI secara bersamaan dapat menurunkan efektivitas dari clopidogrel. Untuk planningnya, yang pertama dilakukan monitoring tanda-tanda perdarahan sebagai efek samping dari pemberian clopidogrel tadi. Kemudian yang kedua adalah memonitoring interaksi clopidogrel dengan obat golongan PPI, yaitu lansoprazole. Next. Baik, selanjutnya ada terapi simvastatin. Di sini subjektifnya pasien mengalami sesak dan nyeri dada dengan ditemukannya data lab yaitu 336 mg per dl dan nilai HDL dan LDL-nya terbilang normal. Di sini tujuan pemberian simvastatin 1 kali 10 mg per oral merupakan obat penurun lipid dalam darah digunakan untuk menstabilisasi kadar kolesterol dalam darah atau plak yang terjadi. Obat ini menginduksi peningkatan reseptor LDL yang dapat meningkatkan jumlah ekstraksi LDL di hati sehingga menurunkan kadar LDL dalam plasma. Next. Untuk planningnya dapat menurunkan kadar plak dan menstabilkan plak di arteri karena trigliserida meningkat yang dapat menyebabkan terbentuknya plak aterosklerosis, dan yang kedua yaitu monitoring kadar trigliserida. Untuk selanjutnya yaitu problem medis dari penyakit jantung koroner dan angina pectoris. Subjektifnya sesak, nyeri dada, objektifnya tekanan darah 130 sampai 100 pada tanggal 26 bulan 5, RR-nya 36 per menit. Pada tanggal 28 bulan 5, untuk nadinya 60 per menit pada tanggal 25 bulan 5. Untuk asesmennya, pemberian terapi bisoprolol 1 kali 5 mg per oral. Untuk pemberian terapi bisoprolol sudah tepat indikasi karena bisoprolol merupakan obat beta blocker kardioselektif yang bekerja secara langsung ke jantung untuk menurunkan laju jantung dan kontraktilitas. Oleh karena itu, pemberian bisoprolol selain untuk menjaga tekanan darah tetap normal, tetapi juga digunakan untuk mengurangi beban kerja jantung dan mencegah serangan angina. Sehingga untuk pemberian terapi bisoprolol sudah tepat indikasi. Untuk plannya, perhatian dalam pemberian beta blocker pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus yang memiliki interaksi obat pada insulin, yaitu dapat menyebabkan hipoglikemi. Monitoring efek samping obat, monitoring kadar tekanan darah, RR, dan nadi. Next.
Kemudian untuk problem medis selanjutnya yaitu PJK plus angina pectoris. Untuk subjektifnya pada tanggal 23 pasien mengalami nyeri dada sebelah kanan, hilang timbul sejak tanggal 22 setelah mandi sore. Kemudian untuk objektifnya pada tanggal 23 EKG T inversinya V2, V5, nyeri dada TD-nya 110/80. Pada tanggal 25 yaitu trigliseridanya 336. Pada tanggal 28 RR-nya 36, kemudian pada tanggal 24 nadinya 76. Untuk asesmennya, pemberian terapi C-DOCOT atau ISDN sebagai profilaksis angina. ISDN menyebabkan vasodilatasi arteri dan vena, yang menjadi dasar perbaikan gejala angina. Pemberian terapi dimulai ketika MRS tanggal 23 dengan ISDN IV infus 1 mg per jamnya, 24 jam. Pemberian obat sudah sesuai dengan diagnosa angina dilihat dari data pasien pada tanggal 23 merasakan nyeri dada sebelah kanan, hilang timbul sejak tanggal 23 setelah mandi sore. Pada data lab pasien tanggal 23 EKG T inversi V2 V5. Pemberian IV untuk memberikan efek terapeutik yang cepat. Pada tanggal 24 sampai tanggal 29, pemberian diganti dengan per oral 3 kali 10 mg. Pemberian per oral sebagai nitrat kerja panjang untuk profilaksis angina. Untuk plannya, monitoring efek samping obat hipotensi sakit kepala. Kemudian monitoring kegagalan terapi nitrat yang dapat terjadi akibat resistensi nitrat dan toleransi nitrat. Problem medis yang selanjutnya adalah PJK dengan angina pectoris. Subjektifnya yaitu dari tanggal 23 hingga tanggal 27 terdapat nyeri dada. Objektifnya dari tanggal 23 hingga 29 tekanan darah rendah dan nadinya rendah. Untuk asesmennya diberikan trimetazidin 2 kali 35 mg per oral sebagai terapi lini pertama untuk mengurangi frekuensi angina pada pasien yang memiliki laju jantung dan tekanan darah yang rendah. Trimetazidin juga dapat memiliki HbA1c dengan glikemia dan pada pasien PJK dengan diabetes mellitus. Untuk plannya dimonitoring terkait efek samping. Problem medis selanjutnya yaitu gangguan kecemasan. Subjektifnya nyeri dada sebelah kanan sejak tanggal 22, nyeri dada timbul setelah menerima banyak tamu dan pasien memiliki riwayat penyakit PJK. Untuk objektifnya yaitu RR 36 kali per menit. Asesmennya alprazolam 1 kali 500 mg per oral. Dosis penggunaan pada pasien geriatri dengan gangguan kecemasan adalah 0,5 gram 1 kali sehari sudah tepat. Alprazolam diberikan sebagai obat penenang dari golongan benzodiazepin karena efek sedatif dan ansiolitik dengan efek kerja yang singkat. Potensi tinggi dan waktu paruh alprazolam yang pendek, sangat tepat untuk pasien dengan gangguan kecemasan. Alprazolam bekerja pada kompleks reseptor GABA benzodiazepin yang menghasilkan inhibisi atau efek menenangkan. Riwayat penyakit seperti PJK dapat meningkatkan risiko gangguan panik. Diikuti pasien mengalami nyeri dada dan sesak, dapat menyebabkan serangan panik. Pasien juga melaporkan nyeri dada timbul setelah menerima banyak tamu, yang dapat menunjukkan bahwa situasi sosial tertentu memicu kecemasan atau serangan panik. Untuk plannya yaitu monitoring efek samping dan interaksi obat. Penggunaan dengan ISDN dan bisoprolol dapat meningkatkan efek penurunan tekanan darah, sehingga perlu dilakukan monitoring tekanan darah. Yang kedua, obat golongan benzodiazepin dapat menyebabkan depresi pernapasan, sedasi berlebihan, dan penurunan tekanan darah yang dapat memperburuk kondisi jantung pasien, sehingga perlu monitoring penggunaan dan pertimbangan untuk terapi lain seperti fluoxetine. Konstipasi, untuk subjeknya pasien mengeluh tidak bisa BAB selama 3 hari. Untuk objektifnya pada tanggal 23, tanggal 25 hingga tanggal 26, serta tanggal 29 pasien tidak bisa mengalami BAB. Asesmennya, lazadin diberikan sebagai terapi dari esobisoprolol yang dapat memperlambat motilitas usus, dan alprazolam memiliki efek sedatif yang bisa memperlambat aktivitas gastrointestinal. Pasien juga kurang aktivitas fisik selama MRS yang dapat memperlambat penggerakan usus.
Selain itu, pasien juga mengeluhkan tidak dapat BAB selama 3 hari. Penggunaan obat pencahar sudah tepat, namun penggunaan obat pencahar stimulan kurang tepat karena meningkatkan risiko hipokalemi yang dapat memicu atau memperburuk aritmia. Selain itu, lasadin juga dapat menyebabkan hipotensi akibat dehidrasi, terutama pada pasien juga karena pasien juga menggunakan ISDN dan bisoprolol yang sudah memiliki efek penurunan tekanan darah. Plannya mengganti lasadin dengan laktulosa atau pencahar osmotik yang lebih aman karena bekerja dengan cara menarik air ke dalam usus tanpa menyebabkan kehilangan elektrolit yang berlebih. Selanjutnya untuk problem medis dispepsia sindroma, subjektifnya tanggal 23 sampai 27 pasien mengalami nyeri perut. Untuk objektifnya, trigliseridanya sebesar 336 mg per dl dapat memperlambat pengosongan lambung. Untuk asesmennya yaitu lansoprazol 1 kali 30 mg per oral dan ranitidin 2 kali 50 mg per oral merupakan kombinasi obat PPI dan H2 agonis untuk terapi sindrom dispepsia yang bertujuan menekan asam lambung. Proton pump inhibitor atau PPI efektif untuk mengontrol gejala pada mayoritas pasien dengan dispepsia. Penggunaan kombinasi lansoprazol dan ranitidin sudah sesuai. Lansoprazol diberikan sebagai terapi utama untuk menekan sekresi asam lambung jangka panjang, dan ranitidin ditambahkan untuk mengurangi gejala lebih cepat dan mengontrol lonjakan asam lambung malam hari. Pada obat ranitidin terjadi underdose. Hipertrigliseridemia memperlambat kontraksi otot lambung, sehingga makanan lebih lama berada di lambung dan menyebabkan kembung, nyeri perut, dan rasa penuh setelah makan. Untuk plannya yang pertama disarankan kepada pasien untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, pemantauan interaksi obat, lansoprazol dan clopidogrel, dan dosis ranitidin seharusnya yang diberikan yaitu 300 mg per oral, maksimum 600 mg 2 kali sehari, 50-200 mg per IV, 3-4 kali sehari. Terapi non-farmakologi. Pola makan sehat, hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi, berhenti merokok, hindari stres, dan olahraga secara teratur. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada sanggahan, persilakan. Ini anggotanya berapa kelompok ini? Kelompok 3, 20 juga? 20, Ibu. Bapak kembali ke judulnya ya. Oke, enggak usah langsung ke kasus, langsung ke kasus aja. Oke, ya. Jadi ini PJK ya, PJK ada di Pepsia, kemudian PJK yang angina pectoris ya. Jadi ini masih pada fase angina ya. Jadi angina, jadi belum sampai ke yang ini apa berat. Jadi kalau apa namanya kira-kira kejadian apa namanya angina pectoris ini ya, jadi nyerinya itu ditandai dengan nyeri ya. Jadi itu masih ada gejala nyeri, itu termasuk kalau angina pectoris ini yang unstable angina ya. Jadi tata laksananya
Jadi akan beda dengan yang STEMI maupun non-STEMI. Tapi yang angina pectoris mana unstable angina tata laksananya. Ya sama sebenarnya sama dengan non-STEMI. Ini kurang ini tata laksana di apa namanya? Ini tata laksana angina pectoris ini ya. Kemudian terapinya langsung ke kasus. Coba anunya, pasiennya umur berapa? Umur 66 ya. Jadi nyeri, ada nyeri dada, ada merasakan sesak. Oke, data kliniknya pelan-pelan aja data klinik. Oke. Tidak ada keluhan nyeri dada, kemudian positif ya, mual muntah. Oke, ke pola terapi langsung. Dirasakan nyeri tadi berapa jam sebelum masuk UGD? Nyerinya dirasakan berapa jam? Gak ada penjelasan ya, gak ada. Tidak ada Ibu, hanya nyeri dada, hilang timbul sejak tanggal 22 setelah mandi sore. Gitu. Oh, berarti kan sehari ya? Iya, sehari sebelum masuk rumah sakit. Sehari sebelum masuk rumah sakit ya. Ya. Ini termasuk penanganan yang angina pectoris unstable ya. Jadi, cukup diberikan seperti non-STEMI ya, diberikan anti iskemik ya. Anti iskemik meliputi apa aja? Meliputi ISDN, antiplatelet seperti clopidogrel, Bu. Dan simvastatin, golongan statin. Ya. Kemudian juga antihipertensi ya. ISDN untuk mengatasi apa ini? Untuk mengatasi nyeri dadanya, Ibu, yang disebabkan karena terjadinya penumpukan plak aterosklerosis di pembuluh darah arteri koroner yang menyebabkan pasokan darah dan oksigen berkurang menuju jantung, yang dapat menyebabkan terjadinya infak atau kematian sel jantung. Oke. Klopi tunggal ya, tidak ada apa namanya, tidak dikombinasi ya, memang masih ini apa namanya unstable, jadi cukup dengan klopi di sini ya, tidak ada kombinasi, tapi juga diberikan apa namanya loading dose ya, clopidogrel itu. Kemudian nggak ada antikoagulan kan? Nggak ada. Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Kemudian bisoprolol, untuk apa bisoprolol? Digunakan pada pasien karena pasien mengalami bradikardi, Bu. Bradikardi, masa obat 3 bisoprolol bradikardi tambah meninggal nanti kan? Oh, bradikardi 3 bisoprolol. Untuk menurunkan heart rate Ibu. Hah? Untuk menurunkan heart rate, Ibu.
Hasilnya berapa? Coba dilihat. Kayaknya normal aja ya. Nadinya 80-76 ya termasuk ini. Tapi dia punya peran apa di sini paling nggak untuk menurunkan beban lah ya. Menurunkan ada peran yang lain juga untuk menurunkan renin, menurunkan tahanan perifer ya. Jadi juga untuk prevensi terjadinya aritmia juga ya. Langsung ke terapi lagi. Jadi memang ini kasusnya lebih apa namanya lebih di awal, maksudnya masih dalam kondisi angina pectoris ya. Dan sehingga terapinya di sini cukup untuk menghilangkan nyerinya, kemudian anti iskemiknya ISDN, Clopi, bisoprolol menurunkan kebutuhan oksigen, simvastatin juga untuk plak, stabilisasi plak. Ini yang trimetazidin ini apa trimetazidin di sini anunya perannya untuk apa? Siapa tadi yang presentasi trimetazidin? Saya, Ibu. Gimana Mbak? Untuk apa? Agis? Trimetazidin itu kalau di PNPK yang 2023 dia digunakan sebagai lini pertama pada pasien angina pada pasien dengan laju jantung yang rendah dan tekanan yang rendah, Ibu. Mekanisme kerjanya bagaimana? Mengurangi kebutuhan oksigen pada jantung, Ibu. Ini kebutuhan oksigen pada jantung ya dengan mekanisme yang ya tadi itu ya dengan ada tadi di temanmu tadi yang detail tadi itu mekanisme yang pada prinsipnya itu dia bisa mengurangi kebutuhan oksigen jantung ya. Ya. Jadi laksadin untuk mengurangi energi ya, jadi energi yang juga menurunkan untuk mengantisipasi terhadap kebutuhan energi yang lebih, artinya ya diberikan laksadin supaya tidak butuh energi yang lebih. Oke. Dan nggak ada yang ini. Untuk yang dispepsia itu memang apa namanya, memang ada pasien ini kecenderungan apa namanya gangguan pada lambung ya. Itu. Ada enggak kira-kira dengan hubungannya dengan ini PJK-nya? Ada enggak hubungannya dengan PJK-nya? Gimana kira-kira?
Untuk pasien PJK sepertinya berhubungan dengan efek samping terapinya, Ibu. Efek Dan samping terapi apa? seperti golongan antiplatelet clopidogrel, Ibu. Nemen ya, artinya cukup memberikan efek samping gitu kah? Kalau untuk clopidogrel tidak terlalu parah seperti asetosal, Ibu. Padahal ini juga sudah diberikan klopi ya, bukan asetosal. Ya mungkin juga ada kecenderungan gangguan lambung nya sendiri ya, jadi ada mungkin apa namanya faal daripada lambungnya ya, atau sehingga terjadi dispepsia itu ya. Nah, itulah, jadi bisa ada hubungannya ya, bisa ada, bisa juga berdiri sendiri ya, itu. Oke, ada yang perlu dikonfirmasi ini lebih apa namanya pasiennya kan lebih kasusnya kan lebih ringan maksudnya ya, itu. Sepertinya belum ada, Ibu. Ya, jadi prinsipnya meningkatkan suplai oksigen dan menurunkan demand oksigen ya. Jadi seperti simvastatin juga untuk menurunkan lipid, juga untuk stabilisasi plak gitu ya. Kenapa kok terjadi vertigo di sini? Ada gangguan di mana itu vertigo itu? Karena dia sumbatan oksigennya terhambat, pada pasien kekurangan oksigen di otaknya sehingga menyebabkan pusing, Ibu. Ya, vertigo itu bukan pusing yang ini ya, vertigo itu hampir yang apa kondisi yang tidak pusing aja itu ya. Nah itu karena gangguan aliran darah di otak yang jelasnya itu. Oke ya, saya kira kita akhiri ya, udah jam 10. Ya sudah cukup bagus ya semuanya ya, bisa diakhiri, ditutup doa ya. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya ya, sudah bisa ini meluangkan waktunya. Besok sudah kuliah lagi ya, itu ya wis. Semoga selama apa studi profesi ya diberikan kemudahan, kelancaran. Habis ini kan setelah ini kan PKPA ya. Itu terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.